Selamat datang di eClub Webinar. Kita hari ini akan sedikit membahas mengenai Profit with Moon Trading. Seperti kita ketahui bahwa Astronaci menggunakan siklus planetary untuk menentukan timing, dan timing ini yang pada akhirnya membantu kita dengan sangat banyak untuk menghitung naik turunnya harga, ya. Jadi kita bisa menghitung timingnya dan seterusnya itu dengan menggunakan Moon Trading khususnya. Nah, di dalam perjalanan kita di market, seringkali kita dihadapkan pada satu kondisi pada saat harga naik atau pada saat harga turun, kita bertanya-tanya apakah penurunan ini sudah selesai atau masih akan berlanjut. Ini akan menjadi satu permasalahan apabila kita tidak bisa menyelesaikannya dengan jawaban yang exact, tanggal berapa. Nah, semua itu bisa kita pelajari karena memang secara saintifik terbukti bahwa pergerakan harga saham khususnya itu terkorelasi dengan planetary, ya. Dan hari ini kita melihat salah satu tools daripada siklus planetary yang bisa kita gunakan untuk trading, yakni siklus bulan. Kenapa harus bulan? Karena bulan ini merupakan satu planet atau benda langit yang paling dekat dengan bumi, dan bulan ini dianggap memiliki korelasi yang sangat erat terhadap emosional daripada manusia. Sehingga kita juga tahu bahwa market itu dibangun berdasarkan emosi, psikologi investor, dan apabila Anda mampu menjawab pertanyaan kapan munculnya psikologi yang panik, kapan yang sangat optimis, ya, tentunya diharapkan kita bisa mendapatkan satu informasi bahwa pada akhirnya market itu bisa dihitung timingnya. Tentunya waktu kita mempelajari Moon Trading, kita juga harus menguasai tentang price action analysis, karena tanpa price action analysis Anda tidak akan mungkin bisa trading dengan baik, ya. Apa saja yang dimaksud dengan price action analysis? Tentunya membaca grafik, Anda bisa tahu area support resistannya, dan kemudian pada akhirnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa apabila harga mencapai resisten dan kemudian harga mencapai area timing beli, itu akan menghasilkan high probability winning rate untuk kita trading, ya. So mari kita lihat apa saja aspeknya dan bagaimana nanti aplikasinya di market. Di financial astrology, Moon itu adalah ibu atau induk dari semua planet, rulers of the tides, ya. Jadi gelombang pasang segala macam itu kita tahu bahwa itu di manage oleh bulan. It is fitting that the moon should be the ruler of our emotions. Why? Karena di dalam tubuh kita semua itu adalah cairan 74%, dan apabila bulan ini mengatur tentang cairan, maka itu yang akan dapat menyelesaikan permasalahan kita, di mana pada akhirnya emosi manusia itu ditentukan atau sedikit banyak dipengaruhi oleh moon cycle. Moon has many parts that can be used for trading, ya. Ada moon phase, full moon, new moon. Kemudian ada moon declination, north and south declination. Kemudian ada moon speed, apogee and perigee. Dan semua ini masuk di pelajaran level 2 CAT program. Anda akan benar-benar belajar tentang bagaimana menggunakan siklus bulan ini untuk menentukan timing, ya. Yang akan kita sharingkan hari ini, saya akan memperlihatkan pada Anda bagaimana new moon dan full moon itu bekerja dengan baik di IHSG. Oke. Moon phase. Moon phase itu memiliki strong correlation dengan price reversal. Lebih sering, ya, bahwa it times the peak and bottom formation. Jadi sering kali dia bisa melakukan perhitungan peak and bottom formation. The moon phase power will be different from month to month, depends on the sun position in the zodiac, ya. Jadi ini kondisinya. XAY misalnya, ya, kita harus tahu terlebih dahulu XAY dan seterusnya. Saya akan menjelaskan pada Anda garis-garis merah dan biru ini adalah new moon dan ini adalah full moon. Kemudian di sini ada new moon dan ini new moon lagi, ya. Mari kita lihat. Di dalam satu bulan itu selalu dibagi menjadi new moon dan full moon. Bagaimana cara melihat new moon dan full moon? Paling gampang kalau Anda punya kalender harian dan Anda memiliki data tentang tanggal Imlek, ya. Imlek tanggal 1 dan Imlek tanggal 15. Itu merupakan tanggal untuk full moon dan new moon. Oke. Di dalam kasus ini, satu bulan itu selalu ada dua event besar, berarti new moon dan full moon. Dan kita melihat bahwa di dalam IHSG dia itu memiliki korelasi yang cukup baik, dan korelasinya tersebut
biasanya bertepatan dengan munculnya pattern-pattern, ya. Dan apabila kita melihat ada satu siklus full moon atau new moon, plus minus 1 dan 2 hari, itu akan terjadi pembalikan arah. Itu adalah bagaimana yang namanya moon phases ini bekerja. Misalnya kita lihat di sini ada new moon tanggal 1 Januari, ya, dia posisinya di sini. Dan kemudian ini di posisi X, ya. Lalu dia mau turun ke A, kita tahu bahwa waktu dia naik ke atas, ini harga naik terus menjelang new moon. Kalau harga naik terus menjelang new moon, maka akan menjelang resisten. Pertanyaannya, waktu harga benar-benar lagi naik, Anda bisa bayangkan perasaan Anda waktu lihat harga naik, pasti happy, ngelihat harganya naik, wah bentar lagi saya bisa lakukan buy nih. Ternyata kita tidak sadar bahwa ternyata kenaikan ini sudah menjelang resisten, di mana resisten tersebut terhitung waktunya bahwa tanggal 1 Januari akan muncul sebuah siklus yang disebut dengan new moon, dan pada akhirnya itu benar-benar menjelang new moon harga turun. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa menggabungkan yang namanya moon cycle dengan price action itu akan menyebabkan sebuah kondisi trading yang lebih aman dan lebih profitable. Kenapa? Karena kalau Anda lihat tanggal 29 April misalnya, itu ada new moon dan kemudian harga turun. Ya, turun bottoming. Lalu kalau Anda sudah mempelajari tentang dynamic support, di sini ada dynamic support moving average. Harga menyentuh area ini dan kita tuh sebelum harga jatuh kita tahu ini kalau harga udah turun berarti nanti saya akan mulai membeli tanggal 29 April setidaknya, karena di situ akan terbentuk sebuah bottoming formation, dan di bottoming formation situlah kita bisa melakukan buy, ya kan? Pada saat kita sudah buy di sini, pattern apa yang terjadi? Kita bisa lihat patternnya adalah secondary reaction atau cangkul, ya, XA gitu ya. Kemudian pada saat harga benar-benar naik sampai ke Y ini, maka bisa ABCD, dan Anda bisa lihat amazing pada saat dia naik sampai tanggal 15 Mei dia kena full moon lalu turun. Jadi kita bisa mengerti bahwa dari new moon begitu harga itu lanjut ditarik, ya, maka kita bisa jaga-jaga pada saat the next cycle, either itu full moon atau bahkan mungkin sampai new moon lagi, akan menjadi titik pembalikan arah, ya. Dan juga misalnya di level ini new moon tanggal 1 Maret muncullah pattern penan. Kita tahu bahwa ini tren semua bergerak bullish, bergerak 45 derajat di atas moving average. Maka disinilah kita bisa lihat bahwa terjadinya tren bullish ini bisa membuat harga ini terus naik dan ada penan, maka new moon itu berfungsi sebagai proses ledakan harga. Jadi begitu harga meledak di situ, dia akan starting up, ya. Ini juga sama di BBRI. Oke. Ini tanggal 1 Januari harga naik, kemudian terbentuk peak, dia turun. Kemudian harga mulai naik lagi. Kita bisa tahu kenaikan ini setidaknya sebelum dia turun ternyata sampai full moon 16 Januari dia mulai turun lagi. Di sini harga turun sampai kapan? Sampai 1 Maret, karena di sini ada new moon, ternyata di dalamnya ada falling wedge. Begitu dia naik falling wedge-nya, jadi ini ada bottom kecil, ya. Kemudian dia naik dan akhirnya dia turun di sini. Oke. Kita melihat terjadinya falling wedge karena Anda sudah menggaris ini. Kita tahu kalau falling wedge itu akan terjadi bullish reversal. Begitu falling wedge-nya break menjelang full moon, Anda bisa asumsikan bahwa full moon akan menjadi resisten, dan benar saat itu mulai drop. Kemudian di sini another full moon, harga naik, ya, dengan cukup signifikan. Kemudian mencapai level ini. Oke, kita zoom. Mencapai level poin A yang warna coklat, ternyata itu ada full moon, dan itu menjadi sebuah titik reversal point untuk BBRI. Oke. Di level C, setelah terjadinya new moon, terbentuk pembalikan arah yang signifikan di sini. Anda harus melihat bahwa B ke C itu tendensinya naik, maka mencapai level atas ini dia breakdown ke bawah cukup jauh, ya. Oke, ini IHSG. Saya akan coba masukkan moon phase, dan saya ingin tunjukkan pattern-pattern apa yang terbentuk pada saat moon phase itu terjadi, ya. Ini paling menarik. Seandainya kita bicara tentang pola cangkul, ya, atau XAY, ya. Ini harga up sampai di sini.
kemudian kita melihat bahwa ada pelemahan harga. Sebelum harga itu berbalik naik, kita tuh mencari tahu, ini kalau dia melemah itu sampai di mana? Sometimes kita menggunakan indikator juga tentunya, untuk mencari divergence misalnya. Ya, di level ini terjadi yang namanya hidden bullish divergence. Jadi ininya up, tapi di bagian oscillatornya ini down, ya. Oscillatornya down. Pada saat itu, ini ada new moon cycle. Artinya, waktu harga udah turun, kita udah tahu nih, kita menjelang new moon cycle. Ya, kalau kita sudah menjelang new moon cycle, artinya tidak lama lagi harga itu akan cenderung berbalik arah karena harganya turun ke bawah kan, mendekati pelemahannya, mendekati area supportnya. Karena supportnya itu di mana? Supportnya di sini. Ini adalah resisten yang menjadi support, tepat di situ, ya. Kemudian bertepatan dengan new moon, kemudian bertepatan dengan bullish hidden divergence, yang pada akhirnya membuat harga itu naik signifikan. Demikian juga di pergerakan IHSG yang sekarang. Kalau di CAT Anda mengenal yang namanya trapping, di mana indeks saat ini sedang berada di trapping area. Trapping area itu biasanya setelah terkena akan terjadi pembalikan arah. Pertanyaannya setelah dia naik ini kapan ya dia bisa selesai naiknya? Mari kita lihat Moon Pace 2016 bulan Juni misalnya. Kita mau lihat siklus moon apa yang akan terjadi. Di sini terlihat ada new moon tanggal 5. Oke. Dan first quarter tanggal 12 full moonnya masih jauh. Artinya apa? Kita sekarang berada di area new moon. Dan kemudian harga mengalami kenaikan. Hari ini tanggal 6. Dan kalau kita assumption terjadinya pembalikan arah itu maksimal 1 sampai 2 hari setelah itu siklus bulan ya, maka sampai di sini ini akan di-challenge untuk mengalami pembalikan harga. Oke, saya ingin lihat juga dari sisi declination. Nah, masalahnya kalau Anda tidak menggunakan planetary ini secara benar dengan momentum dan seterusnya, ini akan menjadi senjata yang berbahaya, sehingga saya menyarankan untuk berhati-hati ya. Tapi setidaknya full moon dan new moon adalah yang pertama boleh diamati terlebih dahulu, karena pada dasarnya nanti ada gabungkan dengan price action yang lainnya. Di level kenaikan ini kita ingin tahu nih, apakah saya masih boleh ya pegang beli saham gitu ya? Apakah saya masih boleh beli IHSG? Kalau dia ternyata sudah di atas seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu tidak ada lain bahwa kita memang harus melihat time-nya. Kalau enggak, Anda bingung. Indikator sih sudah overbought. Berarti ini sudah menunggu masalah waktu saja untuk berakhir, kemudian dia mulai turun. Kan itu yang akan terjadi di situ ya. Sehingga kita coba lihat dari tools moon yang lainnya, apakah ada siklus lain yang bisa menjawab pertanyaan kita. Katakan nanti ada moon declination misalnya. Tetapi yang jelas dari posisi ini kita bersiap-siap satu kenaikan ini harus selesai di sini, dan kemudian cepat atau lambat akan terjadi reversal point. Apakah reversalnya keras atau tidak? Itu tergantung. Jadi ada caranya nanti untuk lihat, tetapi yang jelas Anda harus persiapkan terjadinya reverse point seperti ini. Ya. RSI sudah mulai masuk area overbought. Ada siklus new moon yang terjadi di sini. Oke. Maka ini bisa menjadi satu patokan bahwa ada chance yang cukup besar terbentuknya reversal point di level ini. Mari kita amati. Oke, saya akan coba cari moon declination. Sambil Anda juga bisa melihat di posisi yang lain ya. Misalnya ini kenaikannya cukup ekstrim. Dan kemudian nyampe di level ini, tiba-tiba sudden drop. Ini endingnya di close hijau. Enak sekali, tetapi besoknya langsung merah. Ini yang jelas 2% ya. Pasti itu. Apa yang bisa menjawab itu selain dari siklus planet itu sendiri? Ya. Anda harus memperhatikan di sana. Yang bisa menjawabnya tidak lain adalah planetary cycle itu sendiri.
ya. Karena di situ sudah terjawab event yang belum terbentuk, bahkan jauh sebelum harga itu terjadi. Jadi kalau kita sudah bisa menyocokkan antara planetary cycle dan kita combine pattern-nya, dalamnya bisa menjawab pertanyaan di tanggal berapakah dia akan mengalami reversal point. Oke. Dan itu juga bisa terjadi pada market yang lain. Misalnya, coba kita lihat ada Dow Jones. Oke ya. Kalau kita perhatikan pada Dow Jones, titik-titik pembalikan arah atau pembentukan peak-nya itu juga terjadi dekat dengan moon phase ya, kayak begini ya. Ini turning point-nya. Kemudian di sini ini ada turning point juga. Kemudian di sini ini ada turning point bottoming ya. Di sini ada turning point bottoming juga. Ini terjadi di semua market, tidak hanya di Indonesia. Sehingga kita bisa melihat sebuah relevansi yang cukup tinggi antara moon cycle dengan trading. Dan apabila Anda sudah menemukan entry level berdasarkan dari pattern yang ada, misalnya dalam kasus ini terjadi falling wedge, kemudian ada falling wedge ditemani dengan ada moon cycle, ya, moon phase, maka itu akan menjadi satu informasi yang sangat bagus sekali untuk kita bisa melakukan buy on weakness ya. Kemudian di tanggal 6 itu hari ini ada north declination ya. Jadi ada moon pada utara ekuator bumi, maka hari ini bisa kita asumsikan akan menjadi ya setelah ini. Ini kebetulan belum update, satu bar di sini akan menjadi merah candlenya dan kemudian mulai berbalik arah. Karena hari 5 itu tanggal 5 itu libur. Kita bisa mati, ini kemungkinan terakhir dia naik dan kemudian mulai turun. Makanya kita jaga-jaga, kita tidak mau trading dulu hari ini. Kita menunggu sampai terjadi pembalikan arah, karena kalau tidak akan menyakitkan sekali jatuhnya ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih itulah gambaran bagaimana moon phase ini bisa menjadi satu tools andalan Anda untuk kita bisa trading dan kemudian menentukan target waktu pembalikan arah setidaknya dengan menggabungkan price action kemudian timing ya. Apa juga momentum kita bisa masukkan, karena momentum ini contohnya di dalam kasus ini harga mengalami oversold berdasarkan stokastik dan kemudian dia mulai berbalik arah ya. Itu konsep dasarnya. Dan ini terus saya gunakan dari sejak tahun 2008 sampai sekarang ya. Oke, buat teman-teman silakan ada pertanyaan. Bu Joko, silakan. Pak Paulus, Eka Saputra, Pak Sugiman, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan satu tugas yang cukup menarik, di mana tugas Anda melihat area support dan resistance ya, pada IHSG. Jadi yang mana yang support, yang mana resisten, tetapi sebelumnya Anda melihat kalender moon cycle terlebih dahulu. Jadi moon phase 2016, Anda cari. Ya, moon phase 2016, misalnya di kalender 12 ini, Anda cari full moon dan new moon. Ini 2016, ini cukup lengkap. Anda cari full moon dan new moon, lalu di tanggal-tanggal tersebut carilah grafik IHSG dan saham. Ini saya sudah send di chat ya. Carilah ya di IHSG maupun di saham-saham favorit Anda, big caps misalnya. Anda letakkan tanggal-tanggal tersebut di sana, ya. Dan kita lihat, adakah area-area support atau resisten yang terbentuk menjelang tanggal tersebut. Nanti Anda akan menemukan bahwa ternyata pembentukan support dan resisten itu seringkali terjadi pada area-area di level-level itu, ya. Di waktu-waktu yang sudah dibentangkan oleh moon cycle. Artinya kalau Anda sudah melihat seperti itu, berarti sampai Desember 29 pun kita sudah bisa tahu kemungkinan waktu pembalikan arah itu akan terjadi di mana. Oke. So, demikianlah short brief mengenai webinar tentang moon trading. Untuk bisa lebih mengetahui lebih jauh, Anda bisa mempelajari hal ini dengan menguji dari link yang saya tadi sudah berikan, dan Anda coba area support resistannya dengan jelas,
apakah bersinggungan langsung dengan area support resistan harga dengan waktu itu bisa bertemu, ya. Dan nanti di CAT program pada akhirnya Anda akan menguasai keseluruhan dari planet untuk mendetek titik pembalikan arah harga sehingga bisa membuat seperti Eye of Future dengan lebih mudah. Sukses selalu untuk Anda, saya tunggu tugasnya dan Anda bisa share langsung di grup stocks. Terima kasih, sampai jumpa pada webinar E-Club yang lainnya.